Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman, Bapak Ibu. Setelah kemarin kita sudah membuat SKP untuk guru. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana cara menyusun SKP untuk kepala sekolah sama, teman-teman. Jadi untuk semester 2 periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Namun sebelum kita membuat SKP kepala sekolah ini, perlu kita ingat kembali Permendikbud nomor 15 tahun 2018 mengenai pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Pada pasal 9, teman-teman, beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah manajerial, yang kedua adalah pengembangan kewirausahaan, dan yang ketiga adalah supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kemudian kita lanjutkan pada pasal 11, yaitu guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah wajib melaksanakan kegiatan PKB untuk pengembangan kapasitas sebagai guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Jadi walaupun bertugas sebagai 3 tugas utama di atas, kepala sekolah masih wajib melaksanakan kegiatan PKB. Kegiatan PKB itu diantaranya ada pengembangan diri, kemudian ada karya ilmiah, karya inovatif. Jadi walaupun manajerial, kepala sekolah masih wajib melaksanakan kegiatan PKB. Kemudian pada lampiran kedua, teman-teman, bahwa rincian tugas kepala sekolah yang ekuivalensi dengan beban kerja adalah diantaranya yang pertama manajerial ini ada merencanakan program sekolah, mengelola standar nasional pendidikan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kewirausahaan, rinciannya adalah di sini, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Lampiran atau rincian tugas ini sangat erat hubungannya dengan pembuatan SKP, dan yang lebih luas lagi nanti rincian tugas ini sangat berhubungan juga dengan apa yang harus dilaksanakan oleh guru, karena kegiatan guru itu harus mengacu kepada program kerja kepala sekolah. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat SKP kepala sekolah periode Juli sampai dengan Desember 2021. Sama seperti SKP guru. Yang pertama di sini ada sheet data, teman-teman, nanti ada covernya, ada rencana SKP, kemudian ada keterkaitan, ada review sama dengan SKP guru, ada verifikasi, ada penetapan, ada capaian, ada perilaku, selanjutnya ada kinerja, dan ada integrasi. Bagaimana caranya? Baik, kita mulai dari data, teman-teman. Data sasaran kinerja pegawai ini yang pertama adalah data pegawai yang dinilai, kita isikan di sini. Kemudian yang kedua adalah pejabat penilai, kita isikan di sini. Yang ketiga adalah atasan pejabat penilai. Untuk kepala sekolah ini pejabat penilainya adalah kepala bidang pembinaan ketenagaan. Atasan pejabat penilai adalah kepala dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga kabupaten kota. Jangan lupa untuk selanjutnya kita isi untuk periode penilaian, teman-teman. Di sini periodenya adalah dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Tempat penilaian, tanggal mulai, tanggal verifikasi tanggal 3 Juli, tanggal akhir tanggal 31 Desember, dan tanggal integrasi adalah tanggal 3 Januari 2022. Baik, untuk selanjutnya cover ini, teman-teman, kita isi dulu periode ini, nanti otomatis akan tercantum di sini.
Untuk data ini karena di data tadi sudah kita isi, maka akan otomatis langsung terisi di nama pegawai, NIP, pangkat, dan seterusnya. Berikutnya yang pertama adalah rencana SKP jabatan fungsional. Sama seperti SKP guru, teman-teman, di sini ada pegawai yang dinilai, sebelah kanan ada pejabat penilai kinerja, yang mana di sini adalah untuk kepala sekolah yang menilai adalah kepala bidang pembinaan ketenagaan. Kepala sekolah mempunyai unsur-unsur yang dinilai. Yang pertama adalah kinerja utama, yang kedua adalah kinerja tambahan. Untuk kinerja utama ini mengacu kepada program kerja atasan. Kemudian yang di sini adalah rencana kinerja kepala sekolah tersebut. Di sini bisa kita uraikan terpenuhi tugas pokok kepala sekolah yang terdiri dari manajerial, pengembangan, kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Rencana kerja ini bisa kita ambil dari rincian tugas seperti yang sudah saya sampaikan tadi dari Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kemudian aspeknya di sini ada kualitas, kuantitas, kualitas, dan waktu. Indikatornya adalah untuk kuantitas berupa laporan PKKS atau penilaian kinerja kepala sekolah. Targetnya berupa laporan, yaitu jumlahnya 1. Kemudian kualitas, indikatornya adalah tercapai presentasi sesuai dengan yang diharapkan. Targetnya adalah nilai PKKS baik. Untuk waktu, indikatornya adalah ketepatan waktu pelaksanaan, yang mana di sini ditargetkan dalam waktu 6 bulan. Untuk selanjutnya, tugas tambahan di sini adalah terlaksananya diklat fungsional lamanya lebih dari atau antara 30 sampai dengan 80 jam. Jadi seperti yang tertuang di dalam pasal 11 tadi, selain bertugas manajerial, maka kepala sekolah wajib melaksanakan PKB. Nah, di sini adalah salah satunya adalah terlaksananya diklat fungsional lamanya lebih atau antara 30 sampai dengan 80 jam. Dan selanjutnya adalah termuatnya artikel di jurnal nasional. Untuk rencana kerja ini kita sesuaikan dengan rincian tugas seperti yang ada di dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2018 dan sesuai dengan format PAK dari lampiran peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKAN nomor 3/5/PB tahun 2010 nomor 14 tahun 2010 tanggal 6 Mei. Jadi kegiatan-kegiatan ini kita sesuaikan dengan format PAK dan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Saya lanjutkan untuk tugas tambahan atau kinerja tambahan. Di sini ada mengikuti diklat fungsional. Aspeknya ada 3 sama, kuantitas, kualitas, dan waktu. Indikatornya adalah surat tugas. Karena ini ditargetkan adalah 2 sertifikat, maka di sini targetnya 2 sertifikat. Kemudian kualitasnya adalah predikat hasil penilaian, targetnya baik. Waktu pelaksanaan kita ditargetkan 6 bulan. Selanjutnya di sini ada yang untuk kinerja tambahan yang kedua, PKB yang kedua adalah termuatnya artikel di jurnal nasional. Aspeknya juga ada 3, kualitas, kuantitas, dan waktu. Artikel yang dimuat di jurnal targetnya adalah 1 artikel. Tercapainya persentase sesuai dengan yang diharapkan adalah 80%. Waktu, ketepat waktu pelaksanaan adalah ini ditargetkan dalam waktu 1 bulan.
Berikutnya yang kedua, kinerja tambahan adalah melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Ini juga tertuang di dalam rincian tugas lampiran 2 Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Salah satunya adalah menjadi anggota organisasi profesi. Untuk aspeknya ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu sama. Untuk kartu anggota, targetnya adalah 1 kartu atau 1 SK. Kualitas 80%, waktunya adalah 6 bulan. Ini adalah rencana SKP, teman-teman. Berikutnya yang kedua adalah keterkaitan. Sama seperti SKP guru yang kemarin yang sudah saya sampaikan. Keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Di sini ada pejabat yang dinilai, di sini ada pejabat penilai kinerja. Formatnya adalah ada nomor, rencana kerja, butir kegiatan, output, dan angka kreditnya. Ini karena kepala sekolah sebelumnya di sini adalah rincian kinerja utama. Rencana kinerjanya adalah terpenuhinya tugas pokok kepala sekolah yang terdiri dari manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Di sini manajerialnya dibagi menjadi bermacam-macam, kemudian ada pengembangan kewirausahaan, ada supervisi, kemudian outputnya adalah laporan PKKS. Angka kreditnya karena golongannya adalah pembina tingkat 1 atau 4B, maka di sini kita sesuaikan nilainya adalah 29,75. Jadi untuk nilai angka kredit ini berdasarkan jabatan atau golongan pangkat, teman-teman. Untuk berikutnya, keterkaitan dengan angka kredit adalah melaksanakan pengembangan diri ini, teman-teman. Pengembangan diri ini ditargetkan 2. Ini indikatornya adalah ada surat tugas, kemudian nanti harus mengikuti pelatihan dan membuat laporan. Outputnya adalah berupa surat tugas, kemudian sertifikat dan hasil pelatihan. Untuk berikutnya, ini ada temuannya artikel di jurnal nasional. Ini adalah butir kegiatannya adalah melakukan penelitian, kemudian membuat laporan, terus kemudian dilaksanakan seminar dan menyimpan laporan tersebut di dalam perpustakaan. Outputnya adalah artikel tersebut dimuat di jurnal dan nilai angka kreditnya adalah 3. Kemudian yang ketiga adalah kerja tambahan yang ketiga adalah menjadi anggota organisasi profesi. Di sini berupa kartu anggota, salah satunya adalah anggota profesi PGRI, teman-teman. Kartu anggota angka kreditnya adalah 0,75. Ditandatangani oleh pegawai yang dinilai. Untuk berikutnya adalah ada format review. Jadi review rencana SKP pejabat fungsional. Di sini formatnya sama, format pegawai yang dinilai. Di sini adalah kolom untuk pejabat penilai kinerja. Formatnya di sini ada nomor, rencana kerja atasan, rencana kinerja pejabat yang dinilai tersebut, jenis kinerja, aspek, indikator kinerja individu atau IKI, ada target, ada review oleh pengelola kinerja. Rencana kinerja yang pertama tadi adalah tugas pokok kepala sekolah, ada 3 tadi. Kemudian di sini adalah jenis kinerjanya adalah kinerja utama, aspeknya ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Indikator kinerjanya adalah laporan PKKS. Targetnya 1 laporan. Di sini reviewnya adalah
catatan dari pejabat pengelola kinerja. Jadi di sini apakah ada kekurangan atau kurang apa gitu, di sini nanti dibuat catatan. Yang kedua adalah kinerja tambahan. Kinerja tambahan tadi sama seperti dengan keterkaitan tadi, cuman di sini hanya direview pejabat pengelola kinerja. Jadi sama dengan tadi SKP guru. Jadi jika ada catatan perbaikan atau kekurangan yang harus diperbaiki, maka di sini akan ditambahkan agar diperbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah verifikasi. Verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Formatnya ada rencana kinerja, butir kegiatan terkait, output kegiatan, angka kredit, dan verifikasi oleh tim penilai angka kredit. Ini sama saja seperti SKP guru teman-teman ya. Ini tidak perlu saya bahas satu persatu. Di sini ada kinerja utama, ada kinerja tambahan, dan di sini adalah angka kredit yang nanti bisa diperoleh di dalam penilaian angka kredit kepala sekolah. Sesudah verifikasi ini, kemudian ada penetapan. Jadi sesudah diverifikasi kemudian ditetapkan. Formatnya adalah di sini ada nomor, rencana kinerja atasan langsung, rencana kinerja pegawai yang bersangkutan, aspek, indikator, target, kategori. Ini ada kategori penilaian standar, kemudian ada sumber data untuk pemantauan dan pengukuran. Yang pertama adalah kinerja utama. Kemudian nanti di sini ada targetnya. Kemudian di sini dilaksanakan oleh atasan yang menilai. Untuk berikutnya capaian teman-teman ya. Nah, ini capaian. Sesudah direncanakan pada awal Juli, maka pada bulan Desember dilaksanakan penilaian. Untuk kinerja utama di sini adalah terpenuhinya tugas pokok kepala sekolah yang terdiri dari manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Di sini targetnya misalnya adalah laporan PKKS, targetnya 1 laporan, realisasinya adalah 1 laporan, maka capaian IKI-nya adalah 100%, kategori IKI-nya baik. Kemudian untuk kualitas, nilai PKKS targetnya adalah baik dan terrealisasi dengan baik pula, maka nilainya baik. Kemudian waktu ditargetkan 6 bulan dan terrealisasi 6 bulan, maka capaian IKI-nya adalah 100%, kategorinya baik. Jadi karena semuanya baik, maka di sini rata-ratanya adalah baik, nilai 100, nilai tertimbangnya adalah 100 dengan kategori baik. Untuk berikutnya terlaksananya pengembangan diri. Jadi pengembangan diri ini juga ada kualitas, kuantitas, dan waktu. Di sini adalah targetnya adalah 2 sertifikat teman-teman ya. Targetnya 2 sertifikat karena bisa merealisasikan menjadi 4 sertifikat, maka di sini nilainya adalah 200% dengan kategorinya capaian IKI-nya sangat baik. Karena dari targetnya 2 bisa merealisasikan menjadi 4, maka presentasinya adalah 200%, kategorinya adalah sangat baik. Selanjutnya untuk kualitas, ini targetnya baik, realisasinya baik, maka capaian IKI-nya juga baik. Ketepatan waktu, karena dalam target itu adalah 6 bulan pelaksanaan, bisa direalisasikan dengan 3 bulan, maka capaian IKI-nya adalah 200% dengan kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini, maka nilainya adalah 120, nilai tertimbangnya adalah 3,6. Berikutnya di sini adalah
Temuannya artikel di jurnal nasional, targetnya adalah 1 artikel, bisa terrealisasi 1 artikel, nilainya adalah baik. Berikutnya untuk kualitas, ini targetnya adalah 80%, terrealisasi 80%, capaian IQ-nya adalah 100%, kualifikasi kategorinya adalah baik. Untuk berikutnya adalah ketepatan waktu, ditargetkan 1 bulan karena bisa terrealisasinya 3 bulan. Maka di sini capaian IQ-nya adalah 66,60% dengan kategori cukup. Dari 3 kategori ini rata-ratanya adalah baik, kemudian nilainya adalah 100, nilai tertimbangnya adalah 0,8. Begitu juga dengan menjadi anggota organisasi profesi, ini nilainya baik, kategorinya adalah baik, nilainya 100, capaian nilai tertimbangnya adalah 2,4. Untuk nilai tertimbang ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena di SKP guru kemarin sudah saya jelaskan bagaimana caranya, teman-teman. Untuk nilai akhir SKP adalah nilai tertimbang capaian rencana kerja utama ditambah dengan nilai tertimbang rencana kinerja tambahan. Berikutnya adalah perilaku. Untuk kepala sekolah ini ada aspeknya, ada 5, ada orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Untuk nilai ini diperoleh dari sini teman-teman ya, sama seperti untuk jabatan fungsional guru kemarin. Untuk perilaku ini kriterianya disesuaikan dengan pangkat atau golongan pegawai tersebut. Jadi di sini teman-teman tinggal kita pilih saja karena di sini adalah kategori pembina tingkat 1. Pembina tingkat 1. Maka untuk perilaku, nah di sini untuk perilaku orientasi pelayanan, di sini kita tinggal memilih level perilaku kerja. Di sini adalah indikator-indikatornya, jadi kita sesuaikan dengan golongan pangkat. Di sini ada guru madya, di sini ada guru muda, dan di sini ada guru pertama. Jadi siapa kepala sekolah, golongannya apa, kita sesuaikan dengan kriteria masing-masing, sama seperti untuk penilaian perilaku guru kemarin, teman-teman. Selanjutnya di sini ada pelayanan, kemudian nilai akhirnya adalah 103,7, teman-teman. Berikutnya adalah kinerja. Untuk kinerja di sini adalah unsur yang dinilai ada sasaran kinerja pegawai dan perilaku. Sasaran kinerja kemarin sasaran kinerja ini berdasarkan adalah nilai capaian. Nilai capaian diambil dari sini. Untuk nilai perilaku, untuk nilai perilaku kerja diambil dari hasil nilai perilaku. Selanjutnya nilai kinerja PNS adalah 70% dari nilai SKP, 70% dari 104, ditambah dengan 30% nilai perilaku. Hasilnya adalah 103,9. Ini karena di dalam 6 bulan terakhir tidak ada ide baru, maka di sini 0, nilai akhirnya adalah 103,9. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Selanjutnya adalah nilai integrasi. Integrasi hasil penilaian kerja PNS jabatan fungsional. Integrasi hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021 ini dilaksanakan pada tanggal 3 Januari tahun 2022 dengan mengintegrasikan tahap 1 yaitu Januari sampai dengan Juni. Ini tentu karena Januari Juni itu masih menggunakan format lama, perlu kita konversikan dulu. Selanjutnya untuk nilai Juni Desember ini kita ambil dari nilai kinerja tadi pada Juli sampai dengan Desember.
ide baru tidak ada, maka nilai kinerja PNS tahun 2021 adalah 102,4 yang berasal dari rata-rata antara periode 1 dan periode 2 ditambah dengan ide baru. 102,4 adalah kategori baik. Teman-teman, bagaimana cara membuat SKP jabatan fungsional kepala sekolah? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan untuk format SKP ini akan saya cantumkan di dalam deskripsi video agar teman-teman bisa mengunduh, siapa tahu bisa membantu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.